Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuang Adupadi Putra dengan NIM 2000390. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi informasi itu mempengaruhi pendidikan agama ini. Sebelum dari itu, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan teknologi informasi terlebih dahulu. Jadi, teknologi informasi itu adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk berkomunikasi. Mengapa demikian? Saya mengambil kesimpulan demikian karena contoh dari teknologi informasi zaman sekarang itu seperti handphone, laptop, komputer, TV, dan lain-lain. Dan semuanya itu dapat dipergunakan untuk menyebarkan komunikasi atau untuk berkomunikasi tersendiri. Dari sana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teknologi informasi itu sangat berkembang dengan pesat sehingga dapat mempengaruhi pendidikan agama Hindu tersendiri. Sedangkan pendidikan agama Hindu adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk mengajarkan ketakwaan, kesusilaan, atau kebenaran kepada umatnya. Pendidikan agama Hindu juga dikenal dengan Sanatana Dhamma atau yang berarti kebenaran yang abadi. Dari perkembangan teknologi informasi yang begitu besar dapat menimbulkan dampak-dampak yang luar biasa bagi pendidikan agama Hindu tersendiri. Mari kita bahas apa saja dampak-dampaknya dan bagaimana cara menghindari dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh teknologi informasi itu tersendiri. Dari dampak-dampak tersebut, kita akan membahas dampak negatif terlebih dahulu. Di sini saya akan membahas 5 dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh teknologi informasi tersendiri. Yang pertama adalah aspek budaya yang mulai dilupakan. Yang kedua, ajaran agama yang mulai tidak dijalani dengan benar. Yang ketiga itu adalah penyalahgunaan situs. Keempat, rasa toleransi antarumat itu menurun. Dan yang kelima, yaitu aspek kehidupan masyarakat selalu lebih mengarah ke arah negatif. Nah, yang pertama yaitu aspek kebudayaan. Yang saya maksud di sini adalah umat beragama Hindu di Bali itu sangat memiliki budaya yang begitu beragam. Yang saya maksud di sini adalah kebudayaan menurun itu adanya pengaruh-pengaruh dari luar yang dapat ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi itu tersendiri. Misalnya saya mengambil contoh dari prosesi upacara yajna di Bali, di mana saya lihat yajna yang merupakan korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas tidak lagi dijalankan dengan tulus ikhlas, di mana para umatnya hanya melaksanakan yajna tidak ikhlas dan mereka pamrih terhadap sesamanya. Padahal yajna itu bertujuan untuk membahas utang-utang yang kita sebut dengan tridana. Yang kedua yaitu ajaran agama yang mulai dilupakan atau yang beransur-ansur ditinggalkan oleh para umatnya. Dapat kita lihat di sini, ajaran yang saya maksud adalah Trihita-karana atau 3 konsep kebahagiaan yang dapat ditempuh oleh umat agama Hindu. Di mana Trihita-karana itu memiliki bagian yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan yang terakhir hubungan manusia dengan alam. Pada zaman sekarang dapat kita lihat bagaimana manusia memiliki hubungan dengan Tuhan berangsur mengarah ke negatif kan? Maksud saya itu adalah banyak manusia yang terlalu memiliki sifat yang fanatisme, di mana sifat fanatisme itu tersendiri akan dapat merugikan manusia itu tersendiri. Nah, yang kedua itu adalah manusia dengan manusia. Dari teknologi informasi yang berkembang sekarang, manusia dapat berdiadu domba atau dapat mendapatkan informasi yang salah, sehingga di sana timbul kesalahpahaman antara manusia dengan manusia, sehingga hubungan manusia dengan manusia itu tidak lagi dinamakan harmonis. Nah, yang terakhir ini yaitu hubungan manusia dengan alam. Zaman sekarang manusia terlalu sembarangan membangun atau menghancurkan alam itu tersendiri tanpa menyadari efek buruk yang akan datang.
Masalahnya di sini umat Hindu di Bali sangat sering menyakralkan alam, sehingga manusia sangat dilarang untuk sembarangan membangun atau menghancurkan alam itu tersendiri. Yang ketiga itu adalah penyalahgunaan situs, di mana umat beragama selalu salah menggunakan situs, baik mereka mengakses hal-hal yang negatif seperti pornografi dan selalu menyebarkan berita-berita hoax. Yang keempat itu adalah toleransi antar umat mulai berkurang, di mana perkembangan teknologi informasi ini menimbulkan kurangnya toleransi antara umat beragama yang disebabkan oleh adanya berita-berita hoax yang mulai menyebar dan terjadinya adu domba akibat informasi-informasi yang salah masuk ke telinga para umatnya. Yang kelima adalah yang terakhir, di mana aspek kehidupan mulai berangsur mengarah ke arah negatif. Dapat kita lihat dari generasi-generasi muda umat Hindu di Bali, mereka terlalu memainkan media sosial sehingga mereka merasa memiliki dunianya sendiri. Padahal di Bali, khususnya di Bali, umat Hindu di Bali sangat mengharapkan para pemuda-pemudi ini untuk terjun ke banjar seperti ngayah, kerja bakti dan lain-lain. Dari teknologi informasi yang berkembang begitu pesat dapat menimbulkan efek-efek yang jera bagi sosial, di mana para umat itu akan memiliki sifat yang antisosial. Berikutnya kita akan membahas dampak positif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi. Yang pertama yaitu kita bisa dengan mudah mengakses apa saja yang kita mau di Google yang berkaitan dengan pendidikan agama Hindu. Misalnya kita bisa mengakses kitab suci agama Hindu dan mantra suci sehari-hari. Dan yang kedua itu adalah memudahkan kita untuk berdana punya atau peduli kasih kepada orang lain, di mana kita sebagai umat Hindu diajarkan bahwa kita harus berdana punya atau berianya kepada sesama. Dengan adanya internet, kita tidak perlu lagi mengunjungi tempat-tempat atau seperti panti asuhan terlebih dahulu. Kita dapat berdana punya dengan aplikasi-aplikasi atau dengan web serta petisi yang ada di Google. Yang terakhir adalah memudahkan kita untuk beribadah atau bersembahyang, di mana zaman sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang muncul yang berkaitan dengan agama Hindu. Di sana terdapat mantra-mantra suci atau kita bisa melihat waktu-waktu suci seperti Kajang Kliwong, Purnama, Tilang dan lain-lain. Jadi teknologi informasi ini sangatlah berkembang dengan pesat sehingga memiliki dampak-dampak yang buruk ataupun baik bagi agama Hindu. Kita sebagai agama Hindu tentunya kita harus menjalankan ajaran-ajaran apa yang diajarkan oleh agama Hindu semasa kita kecil sampai sekarang. Oleh sebab itu, saya ingatkan kembali, sebagai umat Hindu yang baik, kita hendaknya harus menggunakan teknologi informasi itu dengan benar, dan jangan sampai melupakan ajaran-ajaran apa yang dikasih atau yang dipelajari semasa kita kecil sampai sekarang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kata yang saya ucapkan. Oh, Santi.